Baik, aku buka acaranya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang teman-teman semua di acara Dada Diskusi Departemen Keilmuan Hima Digital Public Relations dari Telkom University pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 hari ini. Saya, Leticia, akan memandu jalannya Dada Diskusi hari ini. Nah, pada radar diskusi sore hari ini ada beberapa aturan nih yang kita himbau teman-teman laksanakan demi menjaga kelancarannya acara. Yang pertama, selama acara berlangsung, silakan mematikan mic dan jika memungkinkan dan teman-teman nyaman, boleh untuk menyalakan kamera. Nanti di tengah obrolan, jika teman-teman ingin bertanya atau menanggapi, boleh banget untuk langsung raise hand atau menyalakan mic dan berbicara. Terakhir, jagalah keamanan dan kenyamanan radar diskusi hari ini. Nah, tema obrolan kita hari ini adalah quarter life crisis, yaitu sebuah periode di kehidupan orang-orang biasanya di sekitar usia 20-an sampai 30-an tahun, di mana orang-orang tuh mulai nggak yakin sama dirinya atau sama kehidupannya. Nah, itu tuh baru definisi yang pendek banget mengenai quarter life crisis. Untuk tahu lebih jauhnya, kita sudah kedatangan narasumber yang keren banget nih hari ini, yaitu Kak Yoga Febian Maulana. Halo Kak. Halo semuanya. Halo teman-teman. Hai, gimana Kak? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya Baik. masih puasa sih. Ya nih, makanya kita sambil ngabuburit, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kak Yoga, sekarang ini kesibukannya lagi ada apa aja sih? Kalau kesibukan sekarang kerja, kuliah juga. Wah, keren banget ya. Ya, mendengar tadi penjelasannya Kak Yoga tentang kegiatannya sekarang ini benar-benar ngingetin aku sama topik obrolan kita hari ini yaitu quarter life crisis, di mana kalau aku kutip dari The Guardian adalah suatu periode di antara usia 20-an tahun sampai 30-an tahun, di mana orang-orang tuh mempertanyakan tujuan hidup gue tuh apa sih, gue kerja ini ngapain, gue salah jurusan atau enggak, dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai purpose hidup mereka. Nah, itu kan tadi dari internet ya. Kalau misalnya dari Kak Yoga sendiri, menurut Kak Yoga, quarter life crisis itu seperti apa? Kalau menurut aku sendiri, quarter life crisis itu posisi di mana anxiety itu benar-benar timbul tuh sering banget. Oh ya. Terus mungkin karena quarter life crisis tuh posisi di mana kita itu mulai kehilangan arah atau bingung tujuan hidup ini mau dibawa kemana. Kayak gitu sih. Gitu ya. Dan emang benar banget ya, aku rasa penjelasan Kak Yoga tadi mewakili banyak sekali teman-teman baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Mungkin juga gak usah jauh-jauh, kita sendiri juga merasakan itu ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang usianya awal 20-an atau bentar lagi gitu mau 20. Oke. Kalau dari Kak Yoga sendiri pernah nggak sih mengalami quarter life crisis itu? Untuk aku sendiri mulai ngalamin fase quarter life crisis tuh pada umur 18 tahun. Posisinya dulu aku masih kuliah di Jogja. Itu sekitar tahun 2018. Itu benar-benar mulai bingung sih. Karena mungkin di sana aku tuh banyak orang dengan berbagai background yang berbeda. Terus bikin aku mulai mikir, ini hal yang pertama aku pikirin tuh kayak bingung fakultas yang aku lagi apa ya, fakultas yang lagi aku tempuh sekarang, pendidikan aku tempuh sekarang itu benar-benar sesuai passionku apa enggak ya, kayak gitu. Terus mungkin aku juga mulai ngerasa insecure sama pencapaian orang-orang di sekitar aku, kayak banyak banget mahasiswa yang aktif berprestasi sedangkan aku ngerasa gini-gini aja, kayak gitu. Terus mungkin mbak
pada fase quarter life crisis itu sendiri banyak momen ketika aku sendirian di kos itu tuh kayak ngerasa penat banget, annoying banget perasaannya karena emang aku juga kelemahannya nggak ada teman buat bercerita. Sebenarnya ada teman, cuma aku ngerasa nggak bisa percaya untuk bercerita Hmm. kepada teman-teman sekitar kayak gitu sih. Oh begitu ya. Oke, berarti banyak banget ya yang bisa menyebabkan quarter life crisis tersebut di Iya, kehidupan kita gitu. benar. Itu aja tadi baru dari ceritanya Kak Yoga. Mungkin teman-teman punya kali ya pengalaman serupa gitu. Boleh banget nih kalau bagi teman-teman yang mau share, yang mau ikutan ngobrol, boleh banget entah itu raise hand atau mungkin lewat chat juga boleh. Silahkan. Tuh, mungkin bisa kita obrolin, kita bahas bareng-bareng. Kak, aku mau tanya deh. Oh, boleh. Sebenarnya quarter life crisis itu terjadinya di umur kisaran berapa sih? Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kalau dari yang informasi yang aku dapat ya, itu tuh rata-rata di usia 20-an sampai 30-an yang tadi udah aku bilang juga. Tapi kalau Kak Yoga tadi aja umur 18 gitu. Artinya mungkin ketika dimana kita ini kali ya, dimana kita udah mulai berproses menjadi dewasa gitu, tidak terbatas di rentang usia itu saja. Mau nambahin boleh gak? Oh boleh dong, boleh banget kita ngobrol aja di sini. Iya. Kalau menurut aku sendiri nggak ada batasan tertentu untuk umur. Mungkin benar banget katanya Kak siapa tuh Kak Iya, Leticia. Leticia. Iya. Kalau menurut teori sih sebenarnya umur 20, cuma aku sendiri itu mulai dari umur 18 tahun karena ada pengalaman banyak yang bikin aku mulai mengalami quarter life crisis itu. Jadi lebih ke proses pendewasaan orang sih. Benar-benar. Aku pun setuju. Mungkin kenapa namanya sampai quarter life crisis dan juga di penelitian tersebut karena itu tadi ya, karena ada di potongan 20-25 tahun tersebut ya, pada akhirnya baik lagi ke kita lagi ngapain dan kita lagi ketemu siapa. Oke, tadi tuh ya dari penjelasan Kak Yoga aku dapat beberapa penyebab quarter life crisis, yaitu bisa dari kehidupan perkuliahan, mungkin bagi beberapa teman-teman dari kehidupan pekerjaan juga, dari pertemanan, dari keluarga, ngerasa aduh gue nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Iya benar. Kalau bener kan? Iya kalau benar. aku kutip dari The Guardian, salah satu artikel The Guardian, penyebabnya tuh mirip-mirip juga ya, bisa dari hubungan personal maupun profesional, bisa dari kita ngelihat orang lain sudah sampai mana yang seumuran kita, atau bisa juga di momen-momen di mana kita harus membuat pilihan, entah itu pilihan tadi profesional, karir, atau sekedar kita mau lanjut ngerantau atau pulang ke rumah. Setuju sih. Oke, lalu kalau dari teman-teman ada nih dari Alfrida Amelia. Ciri-ciri kalau kita lagi quarter life crisis. Mau izin jawab? Oh boleh banget. Kalau ciri-ciri kita lagi quarter life crisis menurut aku sendiri itu, menurut berdasarkan pengalaman aku ya, itu tuh motivasi dalam hidup itu hambar, rasanya kayak udah hilang. Terus kemudian sering rasa bingung kehidupan ini mau dibawa kemana. Kayak rasanya tiap hari itu udah kejebak dengan posisi kehidupan yang gak diinginkan. Terus yang ketiga mungkin terlalu khawatir akan masa depan, takut gagal, takut tidak jadi apa-apa, khawatir juga tertinggal dengan teman sebaya yang mulai punya banyak pencapaian.
Terus yang terakhir mungkin kesulitan juga untuk memutuskan pilihan hidup karena terlalu banyak pilihan yang nggak bisa diputuskan oleh diri sendiri. Ya itu benar banget tadi ya, ketika kita bosan sama kehidupan kita sendiri dan kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Hijau. Iya, benar. Itu adalah momen-momen di mana buat kita nih agak rawan ya untuk akhirnya membandingkan dan atau mungkin sekedar mempertanyakan, kok gue segini aja, apakah cukup ini semua? Iya, benar banget. Aku pernah, teman-teman di sini ada yang nanya, lumrah nggak sih Kak, kita tuh wajar nggak sih kalau mengalami quarter life crisis? Ini pun aku juga menemukan satu sumber lain dari Bradley University bahwa kalau teman kita lagi quarter life crisis itu adalah satu hal yang wajar, baik teman kita maupun dari kita sendiri gitu. Kalau misalnya menurut Kak Yoga gimana nih? Quarter life crisis sampai kita mengalami itu wajar nggak? Menurut aku sih wajar. Fase quarter life crisis tuh seperti fase-fase hidup yang lain. Cuma ini seperti ada istilahnya sendiri gitu. Jadi semua orang bakal mengalami fase quarter life crisis tuh wajar sih. Ya, berarti kita bisa dibilang nggak usah malu kali ya, nggak usah malu, nggak usah merasa down atau nggak usah merasa sendiri gitu pada prosesnya. Iya, benar. Nah, oke, terus ada lagi pertanyaan, nah ini mungkin masih berhubungan ya ketika kita sudah merasa bahwa oke, gue lagi quarter life crisis, gue lagi dalam periode ini, oke nggak apa-apa. Terus gimana caranya kita bisa menyemangati, entah itu menyemangati mungkin diri kita sendiri atau teman kita atau saudara kita, kira-kira apa ya yang bisa kita lakuin? Menurut aku quarter life crisis tuh bisa lebih disederhanakan lagi biar nggak terlalu overthinking itu ya menerima keadaan sih. Kayak mengikuti alur yang ada. Tapi bukan pasrah, beda. Pasrah tapi yang berusaha. Jadi kayak let it flow gitu. Ibarat fase-fase hidup yang sebelumnya, kalau kita lagi pernah jatuh dan kita pernah bangkit, ya seperti itu. Jadi kayak let it flow, stop banding-bandingin hidup kita sama pencapaian orang lain, lebih fokus untuk berusaha gapai apa yang ditargetkan dalam hidup. Gitu. Itu kan kalau misalnya kita sendiri ya yang mengalami, arti kita mungkin bisa ngomong ke diri sendiri, menyemangati bahwa jatuh itu nggak apa-apa, yang penting gimana bangkitnya, gimana bertahannya. Gitu. Tapi kalau misalnya mungkin nih yang ngalamin tuh teman kita, atau misalnya dia nggak ngomong tapi kita tahu nih kayaknya dia lagi mulai krisis nih. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakuin sebagai teman atau mungkin sebagai saudara untuk ngebantuin teman kita juga? Mungkin jadi pendengar yang baik itu kayak tahap awal sih. Karena menurut aku nggak semua teman itu bisa ngasih good advice yang baik. Jadi mungkin untuk beberapa orang yang emang nggak bisa memberikan saran yang baik itu cukup jadi pendengar yang baik. Soalnya terkadang beberapa orang itu cuma minta didengar. Kayak gitu. Terus kalau yang kedua, ketika emang kapasitas kita kurang atau merasa kurang untuk bisa ngasih good advice yang baik, bisa bantu kayak kalau aku pribadi kayak biasanya ngasih link YouTube seperti kayak 1% itu yang ngebahas soal quarter life crisis atau buku-buku pengembangan diri yang sekiranya itu bisa jadi salah satu jalan keluar buat teman-teman aku yang lagi ngalamin quarter life crisis sih. Iya. Aku setuju banget sih sama yang tadi menjadi pendengar yang baik, karena ibaratnya kalau kita bicara itu susah, mendengar itu lebih susah lagi. Sesuai juga sama dari Asosiasi Konseling Amerika, ini tuh asosiasi untuk para psikolog di Amerika. Mereka pun memberi advice bahwa kalau misalnya mereka sebagai psikolog dapat klien yang mengalami periode krisis ini, ada baiknya
didengarkan dulu, didengarkan dan jangan mendengarkan untuk memberi jawaban, tapi mendengarkan untuk benar-benar jadi tempat mereka berkeluh kesah gitu. Jadi aku rasa menjadi pendengar yang baik tuh benar banget, dan meskipun kita sering dengar ya orang ngomong jadi pendengar, nyatanya susah, nyatanya butuh effort sendiri untuk kita bisa jadi pendengar yang baik. Terus yang kedua, itu tadi memberi sumber-sumber yang sekiranya bisa membantu mereka. Seperti yang tadi kita udah bahas di awal, ini tuh isu yang dihadapi banyak sekali orang-orang di luaran sana tuh, dan udah banyak yang membahas. Bisa banget kita cari mungkin podcast, atau mungkin kalau Kak Yoga kan sering ini ya baca buku. Iya. Ya, cari buku-buku yang sekiranya bisa jadi bisa membantu baik untuk menyemangati maupun pada akhirnya berusaha cari tahu ini gimana ngadepinnya. Ini kita juga udah ada pertanyaan-pertanyaan lain, ada dari Christina. Bagaimana cara membedakan orang yang mengalami quarter life crisis atau cuma mendramatisir keadaan? Ini pertanyaan agak sensitif sih. Cuma menurut aku, orang yang dramatisir itu mungkin lebih ke dia terlalu berlarut-larut. Tapi balik lagi tergantung kepribadiannya gimana ya. Soalnya beberapa orang kan punya proses pendewasannya sendiri-sendiri. Iya, benar sih. Berarti mungkin mudahnya kalau kita kenal ya kita bantuin, kalau nggak tahu-tahu banget mending kita kalau kita nggak ditanya kita diam aja. Iya, benar. Benar. Lalu setelah itu ada pertanyaan dari Nisa Ari, apa dampaknya ketika kita nggak bisa ngadepin si krisis ini? Kalau menurut pengalaman aku pribadi sih, aku lebih sering kayak uring-uringan dan mengeluh tentang kehidupanku sih. Soalnya mungkin efek karena quarter life crisis itu terlalu memicu kekhawatiran dan meningkatkan rasa buat ngebanding-bandingin diri sendiri dengan kehidupan orang lain kan. Jadi kayak ngerasa hidupku tuh gak worth it kayak gitu. Dan khawatirnya jatuhnya itu bikin kita terpuruk terlalu lama dan akhirnya gak ada aksi untuk ngebenerin hidup. Seperti itu sih. Bener banget. Tadi ya yang Kak Yoga bilang, anxiety itu lagi tinggi-tingginya. Iya, benar. Anxiety itu benar-benar lagi tinggi-tingginya, overthinking juga. Iya. Akhirnya untuk bisa berpikir jernih mungkin itu tadi ya, butuh bantuan, butuh support dari orang-orang di sekitarnya. Iya. Tuh. Oke, banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman, dan tentunya banyak juga dari jawabannya kita jadi dapat banyak banget insight tentang periode ini sih, quarter life crisis ini. Gitu. Aku tuh suka dengerin podcast. Di salah satu podcast mungkin teman-teman juga tahu ya, Rapot itu ada satu personnya. Ya. Iya. Kak Yoga dengerin juga nggak Rapot? Iya, dengerin. Oh, dengerin juga. Seru banget tuh itu. Itu pernah salah satu personil ya, Reza Candika, dia membahas bahwa dia tuh mengalami quarter life crisis tuh ketika teman-temannya mulai menikah dan akhirnya dia sendiri nggak punya teman main gitu. Nah itu waktu itu dia cerita momennya adalah dia pulang dari nikahan sendiri di mobil, dia nyadar, wah ini biasa teman-teman gue nebeng gue, ini sekarang mobil gue kosong gitu. Dan di momen itu dia mempertanyakan, terus gue sekarang ngapain ya, teman-teman nggak ada yang diantar jemput, nggak ada yang ngajak main gitu. Nah itu kan kalau dari ceritanya Reza Candika ya, yaitu dia ngelihat mobilnya kosong dan dia ngerasa oke, ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda dari hidupku sekarang. Kalau dari Kak Yoga sendiri, momen apakah yang membuat Kak Yoga sadar bahwa gue
gue kayaknya mulai merasa goyah deh dengan apa yang gue lakukan sekarang. Mungkin ketika aku pernah punya usaha coffee shop, Oh terus iya, kemudian bangkrut kan, aku mengalami kegagalan. Di situ aku mulai kayak mempertanyakan kenapa ya kayak teman-teman aku yang mungkin satu bidang sama aku tuh usaha tuh lancar-lancar mulu kayak gitu. Itu salah satu momen yang bikin aku down banget. Dan di situ akhirnya aku kayak berusaha untuk healing meskipun berat banget, dan aku sadar kalau ternyata rezeki orang dan proses kehidupan orang itu berbeda-beda seperti itu. Jadi mungkin aku menenangkan pikiranku kayak ya udahlah, ini baru usaha pertama, wajar kalau gagal. Kalau langsung enak ya ntar aku nggak berkembang, malah hidup di zona nyaman. Aku ambil sisi positifnya aja sih. Iya ya. Ini baru pertama, kalau langsung berhasil aku nggak berkembang, itu mindset yang kayaknya cukup susah untuk diterapkan, tapi memang itu dibutuhkan kalau misalnya kita pengen bangkit, kita pengen keluar dari cycle anxiety dan overthinking tersebut. Itu sesuai juga nih sama masih dari The Guardian lagi, 4 fase quarter life crisis. Itu yang pertama ngerasa apa, terjebak di suatu entah pekerjaan, entah hubungan mungkin. Lalu setelah itu fase kedua adalah ada perasaan bahwa bisa nih ada perubahan. Nah, dari situ masuk ke fase ketiga di mana mulai ada usaha untuk akhirnya merealisasikan si keinginan berubah tersebut, dan akhirnya di fase keempat mulai jadi pribadi yang lebih tenang, lebih punya pengalaman, dan lebih akhirnya siap untuk menghadapi hal-hal lainnya di kehidupan. Benar. Kira-kira kayak gue pernah nggak mengalami fase tersebut, mungkin di fase terakhirnya ya, fase ketika oh iya, oke, aku udah bangkit lagi. Iya pernah. Ya setelah momen itu sih, momen pas aku jatuh, di situ aku juga sendirian, mungkin lebih ditemanin sama keluarga aku doang. Itu momen yang benar-benar kayak bikin aku sadar yang aku tanyain, yang soal kayak menerima keadaan. Terus aku mulai sadar kalau jalan hidup orang itu berbeda-beda, dan aku akhirnya berhenti buat lihat kesuksesan orang lain dengan cara membandingkan dengan hidup aku. Jadi aku lebih kayak kesuksesan orang lain tuh aku jadiin motivasi kalau sebenarnya itu aku juga bisa. Oh, wow, keren banget pengalamannya, bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman, dan mungkin juga jadi referensi kali ya apa yang harus dilakukan untuk menghadapi si quarter life crisis ini. Lalu selanjutnya mungkin kalau dari teman-teman ada yang pengen sharing, ada yang pengen nanya-nanya lagi, boleh banget. Pas nih, ada. Apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi quarter life crisis? Apakah kita nyari motivasi, atau membenarkan semua yang kita rasakan, atau coba memaafkan? Menerima mungkin kali ya, menerima state kita sekarang. Oke. Jadi gini, momen ketika aku mengalami quarter life crisis itu sebenarnya selang beberapa bulan kemudian aku divonis sama psikiaterku kalau aku terkena bipolar disorder. Jadi kebetulan sekalian menghadapi quarter life crisis itu aku juga konsultasi sama psikiater yang lebih ahli. Seperti di awal tadi aku juga bilang kan, aku ngerasa kayak kurang percaya dengan orang sekitarku untuk bercerita atau kayak kurang nyaman gitu, dan kebetulan aku bisa menceritakan itu lewat psikiater. Dan mungkin buat teman-teman yang emang ngerasa butuh temen atau sosok yang real, itu bisa sih
kayak mencari motivasi atau mencari jalan keluar itu dibantu sama psikiater. Terus atau kalau emang bisa memotivasi diri sendiri atau lingkungannya sekiranya mendukung, itu bisa minta support dari orang sekitar, terutama dari diri sendiri, dengan dorongan dari diri sendiri, dan belajar untuk menerima keadaan, kayak yang mencoba memaafkan diri sendiri itu sih. Berarti kalau untuk menjawab apa yang harus kita lakukan sebenarnya, berarti jika memungkinkan kita cari bantuan profesional gitu ya, Kak? Iya, soalnya pengalaman aku sih kayak gitu. Soalnya aku ngerasa mungkin aku nggak dapat good advice ya dari orang-orang sekitar aku. Jadi aku mungkin pengen menyelamatkan mentalku juga, akhirnya aku ke tenaga yang lebih profesional. Bantuan profesional pun sekarang juga mudah kita dapatkan di mana-mana, baik itu online maupun offline, itu banyak banget lembaga yang bisa membantu. Jadi seandainya mungkin dari kita udah ngerasa gue butuh bantuan dan orang-orang di sekitar gue tidak bisa membantu, bisa kita reach out supaya kita sendiri pun nggak lama-lama anxiety-nya, nggak lama-lama overthinking-nya. Iya, benar. Dan untuk tadi soal kalau misalnya emang pingin ke tenaga yang lebih profesional tuh, kalau ada BPJS tuh gratis kan. Cuma kalau emang nggak ada, biayanya itu cukup murah kataku. Konsultasi itu sekitar 30.000 di RSUD. Itu tapi di luar obat. Cuma menurut aku sendiri kalau tentang quarter life crisis tuh, untuk konsultasi tentang quarter life crisis menurut aku nggak perlu sampai ada tindakan dikasih obat sih. Karena lebih ke ya lebih ngobrol diarahin. diarahkan, dan ya itu tadi berarti ngobrol sama orang yang tepat gitu, enggak akhirnya misleading. Dan jangan sampai, karena emang benar ada beberapa penelitian membuktikan juga bahwa ini tuh periode rawan, baru rawannya aja. Nah, kalau tidak mendapat support yang memadai atau tidak ditangani dengan baik, baru itu bisa menjadi depresi atau penyakit-penyakit mental lainnya. Tapi kalau sampai akhirnya sakit pun tetap bisa dapat bantuan ya, bisa akhirnya sembuh lagi dan bangkit lagi. Setuju sih. Oke, ada pertanyaan lagi. Bisa nggak dihindari ini kalau menurut Kak? Menurut aku untuk secara sadar menghindari itu sepertinya kayaknya enggak deh. Karena pasti ada momen dimana kita mulai bingung untuk menentuin arah. Kayak lebih ke bertanya-tanya tentang diri sendiri sih. Kira-kira kalau kerja ini bakal nyaman gak ya? Simpelnya kayak gitu sih. Tujuanku kuliah di sini tuh bakal sesuai passionku apa enggak ya? Kayak gitu sih. Atau mungkin ya mulai ngebanding-bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain sih. Tapi mungkin penyebutannya kayak orang-orang tuh nggak asal sebutin sebagai quarter life crisis. Oh, jadi itu quarter life crisis tapi dia nggak tahu bahwa ada quarter life crisis. Jadi kayak cerita aja, kayak lagi curhat biasa ke temannya, cuma nggak tahu kalau itu lagi ngalamin quarter life crisis. Oh iya, berarti mungkin akan sesuai dengan dinamika kehidupan aja mungkin Pak. Kemungkinan besar akan menghadapi, tapi nggak tahu kalau itu tuh yang disebut dengan quarter life crisis. Berarti melanjutkan pertanyaan yang tadi, berarti semua orang akan mengalami quarter life crisis ya pada satu masa di hidupnya gitu. Menurut aku iya. Benar banget nih. Mungkin dari teman-teman nih, tadi kan berarti banyak banget di antara kita semua yang kemungkinan besar bakal menghadapi quarter life crisis ini. Ada nggak dari teman-teman yang pengen cerita gitu, pengen sharing tentang aku kayaknya pernah deh gitu. Boleh banget ya, mungkin langsung open mic biar kita ngobrol langsung. Banget.
Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan nih, eh, apa yang harus kita lakukan untuk meredakan masalah-masalah yang kita hadapi di quarter life crisis ini? Kalau dari menurut Kak Yoga sendiri itu tips-tipsnya. Yang paling sederhana bisa dilakuin tuh mungkin cerita ke teman dekat atau sharing aja lah, kayak curhat gitu ke orang-orang yang sekiranya kamu percaya, yang mau dengerin tanpa harus menghakimi. Terus kalau aku sendiri, hal yang aku lakuin itu, soalnya aku ngerasain sendiri ketika aku terlalu memikirkan fase quarter life crisis ini, aku jatuhnya terpuruk dan mimpi-mimpiku itu malah nggak ada yang bisa aku rubah jadi aksi karena aku terlalu memanjakan aksi impiku. Aku terlalu khawatir, aku terlalu ragu sama diri aku sendiri, jadinya aku nggak ada usaha untuk ngelawan itu sih. Jadi tipsnya mungkin jangan terlalu memikirkan jangan terlalu terpuruk dalam fase quarter life crisis itu, mending fokus untuk mengejar target-target yang sekiranya emang mau kamu kejar. Berarti mungkin kalau dari penjelasan Kak Yoga tuh aku bisa narik 2 poin. Yang pertama, kita sendiri yang harus sadar, kita sendiri yang harus bergerak. Kalau emang nggak bisa, boleh banget ngobrol sama teman-teman di sekitar. Lalu setelah itu fokus sama apa yang bisa kita kerjakan sekarang gitu. Do our best di apa yang kita punya sekarang. Seperti itu sih. Terus, teman-teman, gimana nih, ada yang mau cerita nggak? Ada yang mau ikut ngobrol nggak? Aku pengen coba dong, aku pengen cerita tentang diri aku sendiri, boleh? Boleh. Halo Amel. Amel kan yang manggil ya? Iya, Amel nggak apa-apa. Halo Kak Yoga, halo Erza. Halo. Nah, ya jadi aku tuh pengen cerita gini. Ini kira-kira aku bingung apakah ini termasuk quarter life crisis apa enggak. Jadi aku teh apa sih namanya ya? Sering banget kayak kan aku akhir-akhir ini sering banyak ikut kegiatan kayak ikutan organisasi kemahasiswaan, ikut UKM, kemudian banyak tugas juga. Nah, tapi itu jadinya aku tuh kayak dengan tugas kuliah yang makin banyak, terus ditambah tugas-tugas eksternal dari Ormawa, dari UKM, itu tuh aku jadi kayak, aduh, kayak makin lama makin gak sanggup gitu. Itu jadi kayak semuanya tuh jadi keteteran langsung gitu. Nah, terus habis itu kayak kan akhirnya kan aku putusin buat yang paling deket dulu. Kerjaan yang paling deket yaitu tugas eksternal aku. Padahal maksudnya gimana ya, sebelum tugas eksternal aku tuh pada datang-datang semua tuh kayak aku tuh sebelumnya udah ngajakin teman-teman aku kayak ayo yuk kerjain tugas-tugas yang ini duluan yuk, tugas yang ini duluan yuk. Terus tapi mereka kayak nunda-nunda gitu. Tapi pas dan tugas eksternal udah datang dan mereka kayak nunda-nunda gitu, dan pas aku tugas eksternal itu datang, gimana ya, mereka tuh baru ngajakin, ayo Mel kerjain. Langsung kayak, ya Allah, aku lagi ngerjain tugas eksternal, bisa nggak sih nanti, kalau nggak, kenapa nggak dari kemarin aja gitu. Jadi ini aku harus kerjain yang mana. Terus akhirnya aku kayak aku malah kesannya aku tuh yang terlalu yang menyepelekan tugas-tugas kuliah sama teman-teman aku ini. Dan di situ aku kayak ngerasa, ya Allah, aku salah apa sih, kayak habis itu aku nggak bisa ngerjain ini, kayak aku langsung benar-benar stop gitu semuanya, nggak mau ngerjain apa-apa. Itu benar-benar kayak bingung banget. Kayak terus habis temen aku bilang, Mel, lu salah banget. Kayak apa sih, Mel, lu bener kayak lu nyepelein tugas kuliah sih gitu. Kayak Mel, kayak ini bukan lu banget, Mel, lu nggak bisa mentingin tugas kuliah duluan. Kok kesannya jadi kayak begini sih sekarang gitu. Jadi aku ngerasa kayak, wow, kenapa jadi aku yang salah ini ya? Aku salah nggak sih ini? Langsung kayak dilema bener, apakah harus yang mana yang lebih penting, karena sama-sama penting gitu kan. Jadi kayak, ya ampun.
udah kayaknya kalau aku sih kayak begitu sih. Kalau aku, kayak jujur itu aku bingung itu masuk quarter life crisis aku apa gimana, karena jujur aku dilema gitu aja sih, dilema harus ngerjain gimananya, terus tiba-tiba kayak semuanya di luar gitu. Berarti bisa dibilang faktornya dari ini ya, teman gitu bisa dibilang. Faktor teman, faktor tugas kuliah yang banyak, sama pertemuan eksternal juga banyak, itu jadi kayak wow, kayak rasa wow nggak ada habis-habisnya gitu. Entah emang aku yang terlalu aktif atau gimana gitu. Berarti yang dibingungin itu masuk ke quarter life crisis apa enggak ya? Iya, kurang lebih gitu sih. Kalau menurut aku sih enggak ya. Soalnya quarter life crisis itu lebih ke rasa bingung buat menentukan tujuan hidup sih. Sama mulai bingung sama diri sendiri. Tapi itu tadi yang soal siapa Kamel bilang tentang prioritasin tugas, itu sebenarnya udah kayak nemu solusinya sih. Tapi maaf aku potong ya. Tapi gimana ya, kayak aku tuh ngerasanya tuh kayak aku tuh ngerjain semuanya sendiri. Itu tuh kayak apa sih namanya? Aku tuh malah kayak berpikir itu berat banget, terus akhirnya tuh aku jadi bingung tujuan aku tuh ngapain sih ikutan ginian gitu. Tujuan aku ngapain gitu. Kok aku mau banget sih kayak ikutan ini semua, terus akhirnya aku kayak langsung habis itu akhirnya aku ended up nangis dan kayak emosi dalam diri sendiri. Aku tuh ngapain gitu. Kalau gitu beda lagi. Nah, aku mikirnya apakah ini masuk quarter life crisis atau gimana ya gitu. Kalau mulai kayak bingung soal tujuan sih, menurut aku kayak gejala awal lagi menghadapi quarter life crisis sih. Udah kayak mulai menjuruk ke quarter life crisis. Tapi itu juga bisa didukung karena faktor lagi capek-capeknya sama kerja, sama tugas yang ada, terus lingkungan sekitar juga, dan mungkin lebih belajar kayak tenang sih. Amel ada kayak itu nggak sih, teman buat cerita gitu? Kalau teman untuk cerita ya biasanya aku cerita sama banyak orang. Cuman ya kayak kadang aku tuh kan orangnya suka nggak bisa dengar dari kata satu orang doang. Harus dengar dari banyak orang. Tapi itu pun justru karena dengar dari banyak orang, jadinya aku lebih makin dilema lagi. Iya benar. Iya benar, aku setuju sih. Dulu aku juga kayak gitu, terlalu meminta banyak saran dari banyak orang, akhirnya aku bingung dan jadinya kayak nggak ada yang aku lakuin. Jadi sekarang aku kayak bener-bener punya sedikit teman, tapi kalau aku cerita ke satu orang aja, jadi kayak aku bisa lebih cepat eksekusi dari saran-saran yang bisa temanku kasih itu. Jadi kayak lebih fokus buat apa ya, gapai apa yang aku mau itu tadi. Soalnya terlalu banyak perspektif yang masuk dari banyak orang, itu justru bikin aku bingung sih. Seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalkan kamu udah kayak mulai capek terus tanya tujuan, itu bisa jadi gejala awal dari quarter life crisis. Buat ngantisipasinya mungkin bikin prioritas masalah aja, kayak mana dulu yang harus dikerjain, terus jangan dipikirin semuanya, ntar justru nyiksa diri sendiri sih. Keep calm, take easy, meskipun berat. Makasih banyak Kak Yoga atas saran. Sama-sama. Berarti kalau dari tadi
ceritanya Amel, lalu setelah itu tanggapan Kak Yoga, mengenal diri sendiri dan kenal lingkungan kita juga penting ya bagi kita untuk entah itu menghadapi atau mengurangi gejala-gejala yang mulai muncul gitu. Mengenal diri sendiri. Perlu nggak Itu ikut kegiatan? iya, itu salah satu sih cara kayak buat mengurangi atau apa ya, mengurangi buat menanggulangi fase-fase quarter life crisis tuh self love sih salah satunya. Self care gitu ya. Iya. Masih berhubungan nih, tadi kan Amel tuh pertanyaannya ini tuh termasuk quarter life crisis atau bukan. Ini ada gini, kalau misalnya lagi merasa nggak semangat, unmotivated, itu apakah juga menjadi bagian dari quarter life crisis? Bisa jadi gejala awal ketika ngerasa hidup tuh hambar. Itu salah satu gejala awal sih. Saya aku juga pernah lihat salah satu kontennya 1%, kayak ngerasa unmotivated tuh salah satu gejala awal yang dialami orang-orang ketika sedang menghadapi quarter life crisis. Motivated atau merasa stuck? Iya. Kayak, kok begini-begini aja, atau Iya. kok nggak maju-maju ya? Berarti mungkin bukan quarter life crisis itu sendiri, melainkan salah satu gejala yang akhirnya bisa menimbulkan. Iya. Oke, terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Christina. Bisa nggak kita mengalami early quarter life crisis? Misalnya, masih terlalu muda, tapi anxiety-nya, overthinking-nya tuh seperti sudah lebih dewasa gitu. Kalau tadi kan Kak Yoga berarti udah mulai mengalami quarter life crisis di usia 18 gitu ya. Nah itu apakah mungkin itu kali yang dimaksud dengan early quarter life crisis? Iya. Sebenarnya justru gejala awal tuh aku alami di umur 17 sih. Saya dulu iya, saya dulu umur segitu aku SMA-nya di Bandung kan sendirian. Dan gitu. iya, jadi dulu aku ngekos, terus habis itu di sana juga aku ngalami kayak culture shock. Di sana budayanya beda banget, orang-orangnya beda banget. Aku dari kota kecil ke kota yang besar. Jadi di situ aku ketemu banyak orang, jadi bingung kayak ini ngapain ya di sini kayak gitu. Terus habis itu mulai mempertanyakan soal hidup aku ini juga mau dibawa kemana, ntar aku kuliah kemana, ambil jurusan apa kayak gitu. Jadi lebih ke kalau misalkan kita bisa mengalami early quarter life crisis, bisa tergantung dari seberapa banyak pengalaman yang udah kita hadapi selama kita hidup, atau mungkin masalah-masalah yang lagi kita hadapi selama hidup. Gitu. Aku pernah lihat salah satu konten di channel YouTube apa ya? Itu tuh aku lupa. Cuma di situ tuh dalamnya tuh ada yang ngalamin early quarter life crisis karena dia terlahir di keluarga yang broken home. Jadi dia dewasa dengan keluarga broken home, jadi terlalu banyak masalah, akhirnya dia kayak mulai ngalamin quarter life crisis di umur sekitar umur 17 juga sama kayak aku. Berarti ketika di masa pendewasaan itu tadi ya, beralih dari kita mungkin masih usia yang bisa dibilang masih anak-anak, lalu dalam proses menjadi dewasa tersebut, disitulah rawan quarter life crisis. Tuh, aku pun menemukan penelitian serupa bahwa di sini tuh disebutkan bahwa kalau misalnya kita lihat orang-orang yang usianya sudah mungkin 40-50-an, mereka tuh mungkin masalah hidupnya sama beratnya dengan kita atau bahkan lebih berat lagi. Namun bedanya pada periode usia itu juga orang-orang tuh cenderung lebih tenang dan lebih bahagia justru. Nah, itu tuh mungkin di penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa mungkin penyebabnya adalah ya karena mereka memang sudah lebih banyak makan asam garam saja, dan seiring perubahan usia juga menjadi perlahan-lahan lebih tenang gitu. Nah, salah satu faktor yang menentukan nanti dia jadi pribadi yang seperti apa di usia-usia tersebut adalah ya di periode usia 20-an 30 tahunannya ini, di mana
Kalau misalnya pada akhirnya dia mengalami quarter life crisis, tapi kalau bisa menghadapinya dengan baik, dengan sesuai, akhirnya bisa jadi pribadi yang lebih kuat ke depannya gitu. Iya, benar. Berarti periode-periode ini kita berjuang gitu ya, Iya. berjuang untuk bertahan dan bertumbuh tuh. Terus ada lagi pertanyaan dari Gayatri. Ini tadi kan ada unmotivated tuh. Apakah trust issues, terus overthinking, dan lain-lain itu juga bisa jadi penyebab quarter life crisis? Mungkin bukan penyebab ya, tapi kayak salah satu komponen yang ada di dalam quarter life crisis. Jadi kayak ketika udah mulai trust issues, terus habis overthinking, itu sebenarnya kita lagi kayak gejala awal quarter life crisis. Buat penyebab overthinking sendiri tuh mungkin ya bisa dicari akarnya sih. Kenapa overthinking kayak gitu? Aku tertarik nih sama yang trust issues gitu, karena di artikel di Guardian yang aku baca untuk materi ini pun disebutkan bahwa bisa aja nih orang-orang mengalami quarter life crisis tuh karena merasa dikhianati, entah dikhianati temennya gitu. Kayak Amel tadi kan teman-temannya malah bilang dia enggak menghargai tugas kuliah, malah tugas yang lain gitu, merasa dikhianati temennya, atau merasa dikhianati keluarganya sendiri, atau bahkan merasa dikhianati sama norma-norma sosial. Misalnya, perasaan selama ini aku udah ngikutin aturan, aku udah baik kok, ternyata teman-temanku yang nggak baik, malah mereka lebih baik, lebih enak kayak hidupnya dibanding aku gitu. Jadi mungkin ini ada hal baru nih, trust issues gitu, yang akhirnya jadi gejala, jadi bagian dari kenapa kita mengalami quarter life crisis. Terus ada dari Kristiana, gimana ya cara menguatkan diri setiap harinya? Untuk contohnya kayak meyakinkan diri bahwa masalah apapun kita tetap harus menghadapinya. Apa sih mungkin yang biasa Kak Yoga lakukan gitu ketika momen ini banget lagi down gitu? Apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau aku sendiri ketika lagi kayak ngalamin bad day, hari-hari yang buruk atau minggu yang buruk, itu biasanya kayak ngobrol sama diri sendiri sih. Healing, lebih ke healing. Tapi aku gak bakal bilang kalau healing itu emang menenangkan, cuma prosesnya emang berat. Aku gak bakal bilang healing itu gampang. Healing itu emang berat. Tapi ketika aku memaksakan diri untuk healing, justru aku di situ benar-benar kayak nemuin ketenangan. Dari healing itu aku kayak ngobrol sama diri sendiri, bilang ya udah nggak apa-apa kalau hari ini lagi nggak baik, toh hidup itu juga bakal terus-terusan berjalan, terus berputar. Kemarin-kemarin aku juga pernah bahagia kok. Kalau sekarang sedih ya berarti emang waktunya sedih. Just enjoy the process. Iya, betul. Yakin aja besok itu bakal ada bahagia lagi kok. Gitu. Iya, benar-benar banget lagi. Badai pasti berlalu gitu ya. This too shall pass gitu pada akhirnya kan. Aku suka sih yang kalau kemarin kita bisa bahagia, nanti pun kita bisa bahagia, tapi sekarang ya sedih dulu. Iya, gitu. sedih dulu. Itu mungkin satu jenis perkataan yang kita tuh sering banget dengar, tapi ketika menghadapi kadang suka lupa bahwa ayo dinikmatin aja prosesnya, jangan malah mungkin dibawa beban, malah akhirnya mungkin jadi lebih anxiety lagi, lebih overthinking lagi gitu. Enjoy sama proses. Emang kalau dari aku sendiri ya, mungkin kalau dulu aku terlalu sering uring-uringan buat masalah itu karena aku nggak pernah belajar untuk mensyukuri hal kecil. Jadi hal-hal besar doang yang aku syukuri. Iya. Jadinya kalau jatuh dikit udah kayak down banget. Jadi kayak aku nanganinnya sih lebih belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil, kayak aku sekarang sehat, aku bisa bernafas tuh kayak udah cukup gitu.
mungkin bisa belajar untuk mensyukuri hal kecil dulu. Oh, bener banget tuh. Kemauan untuk tadi kan misalnya kayak yoga tuh caranya healing, berbicara kembali pada diri sendiri gitu. Dan harus ada ya di akhirnya mungkin dapat apa ya bilangnya, dapat pelajaran mungkin. Tapi itu kesannya jahat banget. Dapat mungkin perspektif baru bahwa oh iya, yang harus aku lakukan, yang bisa aku pelajari dari ini nih adalah aku harus mungkin mensyukuri hal-hal lebih kecil, atau mungkin enggak yang senggol bacok gitu, enggak yang baru emosi sedikit udah gimana. Harus mungkin lebih logis Berpikir dalam positif. menghadapi. Iya benar juga tuh. Lebih logis, lebih berpikir positif dalam menghadapi berbagai macam kejadian di kehidupan yang bisa macam-macam banget. Oke, lalu ada pertanyaan dari Niki. Bagaimana cara mengatasi rasa putus asa? Karena rasa putus asa yang mendalam karena quarter life crisis. Karena kok kayaknya semua usaha yang udah kita lakukan sia-sia gitu. Ada satu cerita yang itu benar-benar bikin aku yakin kalau usaha aku itu nggak bakal sia-sia. Yang pertama tuh dari Kak Kunto Aji. Dia sebelum jadi musisi itu udah nyiapin beberapa album sebelum dirilis. Cuma ada kejadian dimana dia akhirnya sakit keras dan uang yang udah ditabung sekian tahun itu akhirnya dipakai untuk pengobatan dia. Dan di situ akhirnya dia gagal untuk rilis album. Akhirnya cuma bisa ngeluarin single yang terlalu lama sendiri tuh. Dan ternyata booming. Dia bilang, coba kalau misalkan aku jadinya rilis album, mungkin gak se-booming lagu yang terlalu lama sendiri. Jadi di situ aku kayak yakin gitu. Mungkin usaha yang aku lakuin sekarang itu kesannya sia-sia. Tapi sebenarnya itu emang belum datang aja waktu indah yang aku harapkan. Seperti itu sih. Sama ada lagi cerita dari No Stress. Kalau ada yang tahu No Stress itu band indie asal Bali. Dia itu bermusik tuh selama 10 tahun. Dan baru terkenal tahun 2017. Jadi prosesnya itu emang lama. Tapi dia benar-benar fokus sama musik. Gak pernah ninggalin musik dalam keadaan jatuh sekalipun. Dan at the end, akhirnya No Stress juga terkenal. Bisa ngeband sampai keluar kota. Dan lain-lain seperti itu sih. Jadi aku lebih belajar lewat cerita orang-orang yang besar yang benar-benar merintis dari nol. Kalau sebenarnya di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin, apalagi kalau kita usaha dan berdoa. Mungkin emang waktunya aja yang belum datang. Keren banget. Berarti punya pendirian, punya kepercayaan buat diri kita sendiri dan yang apapun yang kita lakukan, dan juga membuka diri terhadap cerita-cerita orang-orang di luaran sana yang mungkin bisa jadi penyemangat buat kita. Lalu setelah itu ada pertanyaan lagi dari Oriel. Apakah setiap orang itu pasti mengalami fase quarter life crisis? Tadi udah dibahas ya ini ya. Pasti mengalami quarter life crisis, berarti kayak banyak kemungkinan semua orang pasti mengalami ini gitu. Mengalami ini tergantung penyebabnya, tergantung bagaimana menanganinya juga. Lalu ada pertanyaan dari Anissa. Apa sih langkah awal yang bisa kita lakukan untuk keluar dari zona yang bikin kita tidak bisa menunjukkan siapa kita secara real? Berarti suatu zona di mana kita nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Apakah kita harus mencari lingkungan baru atau mungkin ada hal lain yang bisa kita lakukan? Itu sebenarnya masuk ke dalam salah satu faktor penyebab jadi quarter life crisis sih. Ketika kita mempertanyakan lingkungan kita toksik apa enggak dan lain-lain. Dan langkah awal kalau menurut pengalaman aku pribadi ya,
untuk menjadi diri sendiri itu emang berat. Prosesnya nggak mudah karena kita bakal nunjukin siapa kita sebenarnya di lingkungan kita, dan pastinya ada yang nggak bakal suka sama kita, itu udah pasti. Mungkin beratnya di situ sih, di saat kita kan pengennya semua orang kan suka sama kita, cuma emang gimana pun pasti ada orang tuh yang nggak suka sama kita. Dan langkah awalnya cari lingkungan baru atau gimana sih, nggak perlu sampai memutuskan silaturahmi dengan lingkungan yang lama. Cuma untuk mencari lingkungan baru menurut aku juga perlu, dimana juga kita butuh lingkungan baru yang seenggaknya bikin kita berkembang dibanding lingkungan yang lama. Atau mungkin kita bisa ketika berkembang datang ke lingkungan yang lama untuk ngajak berkembang kalau mereka pun juga mau. Iya, benar banget. Kalau memang dia teman berjodoh untuk berteman, jodoh untuk jadi orang yang bisa support kita, mau kita kayak apapun dia akan tetap ada ya. Tadi bilang, jadi mengenal diri sendiri, kenal lingkungan, dan ya itu tadi mau untuk keluar dari satu zona ini ke zona yang lain supaya bisa jadi ya bisa lebih berkembang dan mungkin ngasih perspektif baru supaya enggak berlarut-larut dalam kegalauan-kegalauannya yang berpotensi jadi quarter life crisis. Oke, wow, ini udah hampir sejam kita ngobrol di sini, mendengar pertanyaan-pertanyaan dan sharing-sharing dari teman-teman juga. Oke, mungkin dari Kak Yoga bisa kasih closing statement buat teman-teman mengenai quarter life crisis ini. Mungkin bisa kasih semangat atau apa gitu. Oke, jadi quarter life crisis itu menurut aku seperti fase-fase hidup yang udah pernah kita lewati juga, ibarat masa-masa yang berat. Tapi daripada terlalu memikirkan tentang gimana cara keluar dari fase quarter life crisis, lebih baik fokus untuk berusaha memperbaiki diri aja. Soalnya ketika kita benar-benar terlalu berlarut tuh benar-benar nggak hambat kita buat berproses ke depannya sih. Dan kalaupun dirasa quarter life crisis ini udah mulai annoying, kalian bisa cari dukungan dari orang sekitar. Tetapi kalau misalkan emang kalian punya masalah seperti aku, ketika kayak nggak berani atau ragu buat ceritanya sama orang sekitar, kalian bisa belajar lewat YouTube atau membaca buku-buku pengembangan diri. Dan kalau misalkan ada dana lebih, bisa ke tenaga yang lebih profesional, yaitu ke psikiater. Terus untuk mengurangi atau menanggulangi fase quarter life crisis sendiri, menurut aku mulai belajar untuk berhenti ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain. Selalu ingat tiap orang tuh punya rezeki dan jalan hidupnya masing-masing. Mungkin ada yang umurnya udah 21 tahun udah punya bisnis yang sukses dan lain-lain. Belum tentu kita tuh nggak bisa kayak gitu. Mungkin kita baru bisa tuh ketika umur 22 tahun. Karena semua itu nggak ada yang nggak mungkin sih, aku yakin banget. Jadi just stay flow, enjoy the process, jalani kehidupan versi terbaik kamu. Itu sih. Wow, jalani kehidupan versi terbaik kamu. Keren banget. Oke deh. Semangat terus deh. Iya, benar. Semangat terus. Ya, benar tuh mewakili semua ya. Mewakili semua termasuk juga. Aku sih paling suka yang tadi, versi terbaik kita sendiri. Sama satu lagi, Apa tuh? yakin aja, percaya aja sama prosesnya. Kalian semua bakal jadi kok. Keren banget. Kalian semua pasti bakal jadi. Ya, itu sangat menenangkan ya kalimat itu. Ada akhirnya kita bisa berhasil dalam sesuatu. Oke, ada satu pertanyaan lagi sebelum closing dari Fitri. Kak Yoga udah punya pacar belum? Belum. Terjawab ya? Belum? Oke deh. Ini udah ya pas 1 jam kita ngobrol. Kita nggak kerasa udah ngabuburit bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Dan sebentar lagi juga udah mau jam buka puasa.
Mungkin kita bisa akhiri obrolan kita hari ini, tapi ada pertanyaan lagi ternyata dari Nisa. Boleh nggak Kak minta saran buku yang bisa membangkitkan semangat? Wah, yang bangkit semangat ya. Banyak sih sebenarnya. Cuma ada satu buku yang benar-benar merubah cara pikirku itu bukunya Dr. Ibrahim Al-Fiqi, judulnya Terapi Berpikir Positif. Itu aku udah nggak ada bukunya, soalnya udah aku pre-lovin. Itu bukunya bener-bener bagus banget. Itu sih yang ngebantu aku banget buat bangkit pas lagi ngalamin fase quarter life crisis. Atau mungkin bisa cari referensi-referensi lainnya di TikTok-nya Kak Yoga. Iya. Ya. Banyak banget itu rekomendasi buku yang nggak cuma bikin semangat, tapi juga ya pengembangan diri lainnya. Jadi bisa dicek guys. Ada di poster username. Oke, sebelum acaranya kita tutup, mari kita berfoto bersama. Untuk teman-teman yang nyaman untuk menyalakan kamera, boleh on cam dan kita foto bareng. Untuk operator, boleh dibantu untuk screenshot. Boleh, Kak. Oke, siapa nih yang mau ngitung? On cam semua dong. Aku hitung ya. Oh, iya. Oke, kita tungguin aja dulu. Ayo guys, kita foto bersama. Udah bisa, Kak? Mungkin sekarang aja kali ya. Oke. Percepat waktu. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Udah belum? Sekali lagi ya, Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih Kak Yoga. Nah, ini terakhir banget sebelum kita sudahi acaranya. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang bersedia on cam. Kita ada nih sedikit kenang-kenangan untuk Kak Yoga dari acara Radar Diskusi hari ini untuk Frida Amelia selaku penanggung jawab acara Radar Diskusi dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat untuk Kak Yoga. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya buat Kak Yoga selaku narasumber kita pada hari ini. Dan semoga ilmunya teh bermanfaat buat kita semua, sama acaranya teh berkesan buat Kak Yoga sendiri gitu. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita dari Hima Digital Public Relations Kabinet Abdi Raya. Ini sertifikatnya karena acaranya online ya, jadi kita pakai share screen aja gitu ya. Anggaplah kita lagi prosesi penyerahan gitu. Mungkin boleh Kak, Yoga kita foto dulu Kak, anggapnya kayak lagi penyerahan sertifikat. Gimana gitu. fotonya? Gaya bebas aja Kak, nggak usah foto. Kayak tadi foto bareng aja kita. Oke. Boleh Christian? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih banyak Jadi ya Kak Yoga. Terima kasih juga buat Hima Digital Public Relation-nya Telkom University udah mau ngundang aku sore ini. Semoga bermanfaat ya sharing-sharing hari ini. Bermanfaat banget. Sih.
Sama-sama, kita pun turut berterima kasih. Oke, dengan begitu selesai sudah acara Radar Diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Yoga sudah berkenan datang dan berbagi dengan kita semua ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia sudah memfasilitasi acara kita hari ini. And last but definitely not least, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau datang, ikutan berbagi, dan meramaikan Radar Diskusi hari ini. Semoga setelah ini bisa dapat pengetahuan baru dan sudut pandang baru. Baik, selamat sore, selamat berbuka puasa pada akhirnya. Terima kasih semua.